Oke, ya adik-adik, di sini KS mau bahas tentang yang namanya keseimbangan benda tegar. Kemarin kita udah bahas materi dan beberapa soal. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bahas soal-soal tentang keseimbangan benda tegar, ya. Nah, di sini KS gambar sebuah papan, sebuah batang. Batangnya punya masanya sebesar 20 kg, ya. Jadi sini KS buat massa batang itu sebesar 20 kg dan massa bebannya itu sebesar 30 kg. Ya. Kemudian yang ditanya ada dengan sudut 60 derajat di sini. Ya. Yang ditanya berapa sih tegangan tali? Mana sih Kak talinya? Tali yang mana? Tali yang miring, ini sebutnya tali. Tali kalau sudah disangkutin ya atau talinya sudah menyambung sama benda dan batang ini mau beban dengan batang, otomatis talinya akan tegang. Nah, tegang ini berarti ada yang namanya gaya, ya, yang disebut dengan tegangan tali. Oke, berarti caranya gimana? Kita proyeksikan dulu gaya-gayanya. Di sini ada tegangan tali, ada T. Ya, kita proyeksikan ke sini. Jadinya ini adalah karena di sini sudutnya 60, maka yang sebelah sini juga 60 derajat. Ya. Maka ini nanti jadinya T cos. Kenapa Kak jadinya T cos 60? Karena garis warna hitam ini mengapit sudut 60, ya. Kemudian kita jabarkan lagi gaya berat. Ada yang namanya gaya berat si beban, ya. Saya sebut dengan WA. WA jadi dari mana? MA kali gravitasi. MA-nya 30, gravitasi 10, berarti WA-nya sebesar 300 Newton. Kemudian ada apa lagi? Ada yang namanya WB. Ya, WB sama MB kali G. Berarti 20 dikali 10, ya. Berarti 200 ya, 200 meter, 200 Newton. Nah, jadi batangnya punya panjang sebesar 4 meter. Awalnya berarti 4 meter. Oke. Berapa sih tegangan tali yang terjadi pada gambar ini, ya? Jadi kita tentukan dulu porosnya. Kira-kira kalau misalnya tali putus, ya talinya ini putus, mana yang terakhir dia jatuh? Apakah porosnya di mana kira-kira? Di titik A. Ini saya sebut namanya titik A. Ini adalah titik A. Ya. Nah, inilah porosnya. Jadi semuanya akan tergantung di sini. Kak, kenapa ini harus dijabarkan? Kenapa nggak T aja? Nah, dijabarkan kenapa? Jadi punya ada torsi itu punya syaratnya. Gayanya harus tegak lurus dengan porosnya. Kalau nggak tegak lurus ya nggak bisa, harus dilurusin dulu, gitu. Oke, jadi kita sekarang masuk ke rumus keseimbangan benda tegar. Apa sih rumusnya? Rumusnya itu gampang ya, cuman sigma torsi sama dengan 0. Udah. Sigma torsi sama dengan 0. Porosnya di titik A. Jadi untuk torsinya di titik A, jadi gini. Kita gambarkan, ini anggaplah sebuah batang yang merah ini ya. Ini porosnya di ujungnya. Kalau T cos kan arahnya berarti berlawanan dengan, kalau kan ditariknya ke atas nih panahnya ya. Berarti kita anggapnya ditarik ke atas. Nah, nanti dia ternyata muternya berlawanan arah jarum jam. Seperti yang kemarin kita bahas, kalau berlawanan dengan arah jarum jam, dia hasilnya min, buatnya min. Min siapa? Min T cos 60 dikali dengan siapa? Jaraknya. Jaraknya yang mana Kak? Ini jaraknya dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung berarti sepanjang L, ya kan? Kemudian ini titik A. Kita lihat WA. WA di ujung juga kan. Arah panahnya ke bawah. Kita tarik ke bawah karena panahnya ke bawah. Nah, berarti dia searah jarum jam. Kalau dia muternya searah jarum jam, maka WA dikali dengan L. Kenapa dikali L? Karena posisinya di ujung. Kemudian ada WB. Karena posisi WB juga sama seperti WA, berarti WB juga pasti positif. Dikali setengah L. Loh Kak, kok dikali setengah L? Nah, kenapa dikali setengah L? Karena posisi titik berat suatu batang AB itu adalah di tengah-tengah si batangnya, ya, tepat di tengah-tengah si batang. Jadi kita buatnya setengah L, gitu.
Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Kan kita menjadi T. Min T cos 60 itu setengah, L-nya itu 4 ditambah WA-nya sebesar 300 dikali dengan 4 ditambah dengan WB-nya 200 dikali setengah, L-nya 4 ya, sama dengan 0. Oke, berarti ini min 2T sama ditambah 1200 ditambah berapa itu 400 ya, sama dengan 0. Berarti 1600 sama dengan 2T. Kakak pindahin ya, berarti T-nya sebesar 800 Newton. Nah, itu dia jawabannya untuk soal untuk soal ini ya, soal tipe seperti ini. Nah, kalian harus banyak-banyak berlatih untuk soal-soal fisika, karena ini materi kelas 11 IPA, tapi materi kelas 11 ya. Tapi materi-materi ini itu fokus harus punya landasan ya, landasan atau kamu harus paham tentang vektor, kamu harus paham tentang dinamika rotasi, dan kamu harus paham juga tentang hukum Newton, karena variasi dari soal kesetimbangan benda tegar itu masih banyak ya. Oke, itu aja pembahasan untuk soal kesetimbangan tegar kali ini. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.